Halo teman-teman semua, aku Aufar dengan NIM 087. Aku Tisa dengan NIM 088. Aku Salwa dengan NIM 091. Aku Gilang dengan NIM 100. Aku dia dengan NIM 101. Oke, jadi pada video kali ini dari kelompok kita bakal ngejelasin mengenai analisis kredit. Untuk materi yang pertama aku serahin ke Gilang. Oke, analisis kredit dalam laporan keuangan. Jadi, analisis kredit adalah proses mengevaluasi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang sangat bergantung pada data dari laporan keuangan. Fokus utamanya bukan pada seberapa besar laba, tapi pada seberapa besar risiko gagal bayar, baik dalam jangka pendek atau likuiditas maupun jangka panjang atau solvabilitas. Dalam jangka pendek, analis kredit akan menelaah arus kas dan struktur aset lancar serta kewajiban lancar. Sedangkan dalam jangka panjang, yang jadi perhatian adalah kemampuan menghasilkan laba berkelanjutan dan struktur pendanaan perusahaan. Berbeda dari investor yang mencari potensi keuntungan, kreditor lebih menekankan margin keamanan dan kestabilan arus kas untuk memastikan pembayaran bunga dan pokok utang tetap terjaga. Oke, yang selanjutnya itu ada analisis likuiditas perusahaan. Jadi ketika bank atau kreditur mengevaluasi perusahaan yang ingin pinjam uang, satu hal yang langsung dicek adalah likuiditas. Apa sih itu likuiditas? Nah, likuiditas sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek tepat waktu. Untuk menganalisis likuiditas, ada beberapa rasio penting yang bisa kita gunakan seperti current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Dalam analisis kredit, likuiditas jadi sinyal pertama. Apakah calon debitur bisa dipercaya untuk menerima pinjaman atau tidak? Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis kemampuan pembayaran bunga atau yang sering disebut earnings coverage. Analisis ini membantu kita melihat apakah perusahaan mampu membayar bunga utangnya dari laba operasional yang dimiliki. Nah, rasio yang sering dipakai di sini adalah time interest atau TIE yang rumusnya yang rumusnya laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Semakin tinggi angkanya, semakin aman perusahaan dalam membayar bunganya. Apabila angkanya kecil atau di bawah satu, itu jadi sinyal bahaya karena laba operasionalnya bahkan belum cukup buat menutup beban bunga. Jadi rasio ini penting banget Bu, lihat seberapa layak perusahaan diberi pinjaman. Oke, yang selanjutnya mengenai analisis solvabilitas dan keamanan keuangan. Ketika sebuah perusahaan itu mencari pendanaan, entah dari bank, investor, atau lembaga keuangan, ada satu pertanyaan yang selalu sama. Apakah perusahaan itu mampu melunasi hutangnya di masa mendatang? Analisis solvabilitas inilah yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Solvabilitas itu sebuah ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya sehingga dapat menjaga keamanan keuangannya. Semakin solid sebuah perusahaan, maka semakin besar kemampuannya melunasi hutang saat jatuh tempo dan risiko gagal bayar juga lebih rendah. Dalam menganalisis solvabilitas, terdapat beberapa rasio penting yang dapat digunakan, seperti debt to asset, debt to equity, debt to service coverage ratio atau DSCR, debt to dan debt to asset ini berguna untuk melihat porsi hutang terhadap total aktiva, sedangkan debt to equity menggambarkan perbandingan hutang dan modal. Kemudian debt service coverage ratio itu berguna untuk menilai kemampuan arus kas operasi perusahaan dalam melunasi hutang beserta bunganya. Nah, analisis solvabilitas itu juga berguna untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang sehingga dapat menjaga kestabilan operasional meskipun terjadi masalah keuangan. Nah, semakin besar hutangnya, maka risiko kredit juga lebih besar, sehingga lembaga keuangan itu lebih memilih memberikan pinjaman kepada perusahaan yang mampu menjaga proporsi hutangnya demi menjaga keamanannya dan menjaga proses bisnis itu bisa berjalan lebih mulus. Oke, next kita bahas soal integrasi analisis kredit untuk pengambilan keputusan. Integrasi analisis kredit ini
Artinya, menyatukan berbagai informasi keuangan dan juga non-keuangan untuk menghasilkan keputusan pemberian kredit yang lebih akurat dan bertanggung jawab. Mulai dari laporan keuangannya, arus kas, rasio likuiditas, hingga kondisi industri dan tren ekonomi. Semuanya tentunya dianalisis secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mengukur risiko gagal bayar dan menilai kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Hasil analisis ini kemudian dijadikan dasar dalam menentukan apakah kredit itu bisa diberikan, seberapa besar resikonya, serta syarat dan ketentuan yang harus diterapkan. Dengan pendekatan terintegrasi ini, keputusan kredit menjadi lebih objektif, terukur, dan minim risiko, bukan hanya mengandalkan angka untuk memahami konteks di baliknya. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kita mengenai analisis kredit. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih.